Perkenalkan, nama saya Yosias dengan NIM 041881. Di sini saya ingin menjelaskan terkait hasil proposal dari mata kuliah Metopen yang diampu oleh Ibu Oka, dan juga untuk terkait dosen dari bimbingan TA, yaitu dari Pak Sena Sukmananda dan juga dari Bapak Adi Mahmud Jaya Marindra. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan terkait tentang pendeteksi level ketinggian air untuk peringatan dini bencana banjir berbasis internet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yosias Suryanopio dengan NIM 041881. Adapun outline yang pertama yaitu tentang pendahuluan, kedua dan pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian dan batasan masalah. Setelah itu outline yang kedua itu tinjauan pustaka, di mana berisikan tentang MCU ESP 8266, LCD 16x2, dan yang ketiga sensor dari ultrasonic HCSR 04. Dan untuk outline yang ketiga yaitu metodologi, mana berisikan tentang block diagram sistem, flowchart sistem, alat dan bahan, desain ilustrasi alat, jadwal penelitian, dan RAB. Pendahuluan. Latar belakang. Bencana alam merupakan bencana yang tidak dapat dihindari, tapi dapat mencegah banyak korban akibat bencana tersebut. Contoh nyata pada saat ini yaitu bencana banjir ketika musim hujan datang, yang setiap tahunnya memiliki dampak kerugian non-material maupun material. Adapun data yang didapat pada BPBD Kota Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2021 mencatat sebanyak 800 jiwa terdampak bencana banjir di 4 kecamatan dan mengalami kerugian material. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kesiapan masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Maka dari itu timbul ide penelitian untuk membuat salah satu prototipe yang berfungsi sebagai peringatan dini bencana banjir yang dapat mendeteksi ketinggian level air dan mengirim informasi tersebut dengan cepat secara real time, sehingga dapat mengurangi angka kerugian non material maupun material. Selanjutnya terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara merancang prototipe sistem peringatan dini bencana banjir yang dapat mengirim informasi ke internet. Yang kedua, bagaimana menganalisis cara kerja prototipe sistem peringatan dini bencana banjir yang dapat mengirim informasi ke internet. Adapun tujuan yang dimiliki dari penelitian ini yaitu yang pertama, dapat merancang prototipe sistem peringatan dini bencana banjir yang dapat mengirim informasi ke internet, dan yang kedua dapat menganalisis cara kerja prototipe sistem peringatan dini bencana banjir yang dapat mengirim informasi ke internet. Adapun manfaat penelitian, yang pertama mampu memberikan informasi peringatan dini dari bencana banjir dengan cepat dan secara real time. Yang kedua, mengurangi dampak kerusakan material dan non material dari bencana banjir. Batasan masalah. Mengenai batasan masalah ini, saya ada 3 batasan masalah, di mana yang pertama mengirimkan informasi dari ketinggian level air melalui internet berbasis web. Yang kedua, jarak pendeteksian ketinggian air yaitu pada level 1 yaitu sebesar kurang dari atau sama dengan 100 cm. Untuk level 2 sebesar sama dengan 150 cm. Untuk level ketiga sebesar lebih dari atau sama dengan 200 cm di atas permukaan air. Dan yang ketiga menggunakan pelampung sebagai objek yang dideteksi oleh sensor. Masuk ke outline yang kedua, itu tinjauan pustaka, di mana
Yang pertama ini tentang MCU ESP8266. MCU ESP8266 juga merupakan papan pengembangan produk Internet of Things atau yang biasa dikenal dengan IoT yang berbasiskan firmware ESP826612E. Nah, sedangkan ESP8266 itu sendiri merupakan chip Wi-Fi dengan protokol stack TCP/IP yang lengkap. Serta alasan saya memilih Note MCU ESP8266 ini ialah karena memiliki pin input-output yang memadai dan dapat mengakses jaringan internet untuk mengirim atau mengambil data melalui koneksi Wi-Fi. Yang kedua, LCD 16x2. LCD adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD bisa menampilkan suatu gambar atau karakter dikarenakan terdapat banyak sekali titik cahaya atau yang biasa dikenal dengan pixel-pixel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai titik cahaya. LCD 16x2 dapat menampilkan sebanyak 32 karakter yang terdiri dari 2 baris dan tiap baris dapat menampilkan 16 karakter. Masuk ke yang ketiga yaitu sensor ultrasonik HCSR04. Ultrasonic HCSR04 adalah sensor untuk deteksi jarak dari suatu objek. Jarak yang dapat dideteksi oleh sensor ini berkisar antara 2 cm hingga 400 cm dengan tingkat presisi sebesar 0,3 cm. Sudut deteksi biasa ditangani tidak lebih dari 15 derajat. Tegangan yang dibutuhkan sebesar tegangan 5 volt dengan jumlah pin sebanyak 4, di mana pin-pin tersebut terdiri dari pin VCC yang di mana maksudnya itu tegangan power supply 5 volt dan pin trigger atau penyulut. Pin ini juga digunakan untuk membangkitkan sinyal ultrasonik. Pin echo yaitu biasa dikenal dengan receive atau indikator dan digunakan untuk mendeteksi sinyal pantulan ultrasonik. Dan yang terakhir pin GND atau ground yaitu sumber tegangan negatif sensor. Masuk ke metodologi plan yang ketiga, di mana di sini ada yang pertama itu terkait blok diagram dari sistem yang saya buat, di mana untuk inputannya itu berupa sensor ultrasonik HCSR04 dan untuk yang prosesnya itu microcontroller, yaitu saya menggunakan Note MCU ESP8266 dan outputnya itu berupa display yang nantinya akan menampilkan teks dari hasil pembacaan oleh sensor yang diproses oleh board Note MCU ESP8266 dan juga outputnya ini berupa web yaitu thingspeed.com, di mana nantinya di web tersebut mengeluarkan informasi berupa grafik dalam bentuk grafik ketika data tersebut dikirim melalui Note MCU ESP8266. Saya juga ingin menjelaskan terkait flowchart sistem saya, di mana ketika sistem ini dimulai itu yang pertama inisialisasi LCD 16x2 dan HCSR04 terlebih dahulu. Setelah diinisialisasi masuk ke decision, di mana ketika proses decision ini ada dua kondisi, di mana ketika ketinggian air kurang dari atau sama dengan 100 cm, jika ya dia akan memproses ke LCD dan mengirimkan teks berupa tulisan level 1 dan menyatakan aman. Kemudian data tersebut juga dikirim ke web yaitu thingspeak.com. Jika misalkan tidak, maka dia akan lanjut ke decision kedua, di mana ketinggian air sama dengan 150 cm. Jika ya, maka dia akan memproses mengirimkan output ke LCD berupa teks yaitu level 2 dan
menyatakan waspada dan langsung dikirimkan juga ke data, mengirimkan data ke web ThinkSpeak untuk segera dikirimkan ke thinkSpeak.com. Dan misalnya jika tidak, maka lanjut ke decision yang ketiga, di mana jika ketinggian air lebih dari atau sama dengan 200 cm, jika ya, maka menyatakan level 3 dan menandakan bahaya. Kemudian data tersebut dikirim ke website ThinkSpeak. Jika tidak, maka data tersebut juga tetap akan dikirimkan ke web thingspeak.com. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu dalam penelitian ini, yang pertama kabel jumper male dan male female, kemudian breadboard, Note MC ESP8266, LCD 16x2 dengan I2C, sensor ultrasonic HCSR 04, pelampung, dan jaringan internet. Adapun desain ilustrasi alat yang saya buat, di mana ketika untuk peletakan sensor HCSR 04 ini menghadap ke bawah, menghadap antara permukaan pelampung, karena pelampung tersebut pastinya akan mengikuti dari jumlah volume air. Jika misalkan volume airnya masih di level 1 dan menyatakan level 1 itu jarak antara pelampung dengan sensor itu berkisar antara 100 cm. Jika masih jarak dalam dikategorikan dari 0 sampai 100 cm itu masih dikategorikan aman. Jika jarak antara pelampung dengan sensor sudah sama dengan 150 cm, maka akan dikategorikan waspada atau level 2. Sedangkan misalkan jarak pelampung dengan sensor di atas atau sama dengan 200 cm, maka dia akan menyatakan level 3 dan bahaya. Dan juga untuk peletakan sensor dan alat dari komponen elektronika seperti Note MCU dan LCD itu pun ditempatkan di dalam box berwarna putih transparan, di mana ini pun box ini berfungsi untuk melindungi dari percikannya air sungai ataupun ketika hujan, seperti itu. Adapun jadwal penelitian yang saya buat, yang pertama untuk di bulan pertama yang saya lakukan yaitu mempelajari literatur terkait pendukung penelitian ini, dan juga sambil mempelajari literatur itu, saya melakukan perancangan skematik dan simulasi rangkaian dari alat. Dan lanjut ke bulan kedua, di mana saya melakukan perakitan atau pembuatan alat dan diimbangi juga dengan melakukan nantinya melakukan pengujian alat. Di bulan ketiga saya melakukan pengambilan data dan juga diimbangi dengan penyusunan laporan akhir. Dan di bulan 4 juga saya masih melakukan tahap penyusunan laporan akhir untuk nantinya akan sekalian mengevaluasi dari hasil penelitian saya. Adapun RAB yang dibutuhkan kali ini yaitu terkait kabel jumper male dan male female seharga 10.000, breadboard seharga 10.000, Note MCU SP8266 seharga 40.000, LCD 16x2 seharga 35.000, ultrasonic HCSR 04 seharga 13.000, dan ini masih harga kasaran saja yang saya masukkan, dan jika ditotal mencapai harga Rp108.000. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi saya. Saya akhiri. Terima kasih.